keuangan yang berfungsi menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Berikut adalah tahapan sejarahnya. Yang pertama, awal mula perbankan. Di era Babilonia 2000, perbankan pertama kali dikenal pada zaman Babilonia kuno. Aktivitas utamanya adalah meminjamkan uang dengan bunga. Yang kedua yaitu catatan transaksi keuangan ditemukan di tanah liat sebagai bukti simpanan dan pinjaman. Di era Yunani dan Romawi kuno, bank mulai berkembang di pasar-pasar besar, tempat perdagangan penyimpanan uang dan mendapatkan pinjaman. Namun, pada masa Romawi atau riba, bunga tinggi mulai dilarang karena dianggap tidak etis. Yang kedua yaitu perkembangan di abad pertengahan. Eropa pada abad ke-12 sampai 15, lembaga keuangan modern mulai berkembang di Italia, khususnya di kota-kota seperti Florence, Venice, dan Genoa. Bank keluarga seperti Mediabank melakukan sistem perbankan yang lebih terorganisasi. Nah, penerbitan uang kertas pada abad ke-17, bank mulai menerbitkan uang kertas sebagai bentuk tanda terima dari simpanan emas atau perak. Yang ketiga yaitu era revolusi industri pada abad ke-18 sampai 19. Nah, perbankan mulai berperan dalam mendukung industrialisasi di Inggris atau Eropa dan Amerika Serikat. Lembaga seperti Bank of England pada tahun 1694 menjadi model bank sentral modern. Selanjutnya yaitu sejarah bank syariah. Bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama yaitu konsep awal perbankan syariah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 sampai 632 Masehi, tidak ada lembaga perbankan formal, tetapi prinsip-prinsip transaksi syariah sudah diterapkan seperti larangan riba, konsep mudharabah atau bagi hasil, dan qadar atau pinjaman tanpa bunga. Nah, pada zaman kekhalifahan, sistem keuangan Islam berkembang melalui Baitul Mal, sebuah lembaga yang mengelola zakat, sedekah, dan pajak untuk kebutuhan umat. Yang ketiga yaitu perkembangan global bank syariah. Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 menjadi bank syariah komersial pertama yang beroperasi secara global. Organisasi Konferensi Islam atau OKI mulai mendorong pengembangan sistem keuangan Islam. Pada tahun 1980 sampai 1990, bank syariah mulai berkembang pesat di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan. Yang keempat yaitu perkembangan di Indonesia. Pada tahun 1992, bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, berdiri pada tahun 1998. Undang-undang perbankan syariah mulai diterapkan untuk mendukung pertumbuhan bank syariah. Kesimpulan dari sejarah di atas yaitu bank konvensional memiliki sejarah yang lebih panjang, berkembang dari kebutuhan perdagangan dan industrialisasi. Bank syariah lahir dari kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan fokus pada keadilan dan keberkahan. Kedua, sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat global. Selanjutnya di sini masuk ke materi intinya yaitu perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Seperti ada mencakup berbagai aspek penting. Yang pertama yaitu landasan filosofi ekonomi konvensional. Berdasarkan pemikiran manusia yang bersifat sekuler tanpa keterkaitannya pada nilai-nilai agama. Fokusnya adalah memaksimalkan efisiensi, keuntungan, dan kesejahteraan material. Sedangkan
ekonomi syariah yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan prinsip hukum Islam, mengutamakan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah. Yang kedua yaitu tujuan ekonomi. Ekonomi konvensional yaitu mencakup efisiensi alokasi sumber daya, memaksimalkan utilitas atau kepuasan individu dan keuntungan perusahaan. Terus pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar. Sedangkan di ekonomi syariah yaitu mencapai keadilan ekonomi, sosial, dan spiritual, distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Memastikan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan yang ketiga yaitu sumber hukum. Ekonomi konvensional berdasarkan hukum positif, teori ekonomi, dan praktik pasar, tidak mempertimbangkan nilai agama atau moral tertentu. Sedangkan di ekonomi syariah yaitu berdasarkan syariat Islam yang mencakup Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias yaitu analogi hukum Islam. Yang keempat yaitu instrumen keuangan. Ekonomi konvensional menggunakan bunga atau interest sebagai mekanisme utama dalam pinjaman dan tabungan. Tidak membatasi investasi termasuk dalam sektor yang mungkin bertentangan dengan nilai moral atau misalnya judi atau alkohol. Sedangkan di ekonomi syariah yaitu melarang bunga atau riba karena dianggap eksploitatif. Gunakan sistem bagi hasil, mudharabah dan musyarakah atau jual beli murabahah. Investasi hanya di sektor yang halalan tayyiban sesuai dengan nilai Islam. Yang kelima yaitu prinsip dasar ekonomi konvensional berdasarkan kebebasan pasar dan persaingan dengan investasi minimal dari pemerintah, fokus pada pencapaian efisiensi ekonomi tanpa memperhatikan aspek spiritual. Sedangkan di ekonomi syariah sendiri yaitu berdasarkan prinsip yaitu ada tauhid. Semua aktivitas ekonomi merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada adil, tidak ada pihak yang dirugikan. Terus ada masalah, aktivitas ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu larangan riba atau gharar dan masyir, menghindari bunga, ketidakpastian, dan perjudian. Sedangkan yang keenam yaitu peran pemerintah. Di ekonomi konvensional yaitu pemerintah hanya mengatur jika diperlukan seperti untuk menghindari monopoli atau melindungi kepentingan umum. Sedangkan di ekonomi syariah yaitu pemerintah memiliki peran aktif dalam mendukung keadilan distribusi kekayaan, melindungi hak masyarakat, dan memastikan aktivitas ekonomi sesuai syariat. Yang ketujuh yaitu distribusi kekayaan. Ekonomi konvensional, distribusi kekayaan ditentukan oleh mekanisme pasar yang seringkali menghasilkan kesenjangan ekonomi. Sedangkan di ekonomi syariah yaitu mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan menimbun kekayaan secara berlebihan. Yang kedelapan yaitu etika bisnis. Nah, di ekonomi konvensional yaitu etika bisnis bersifat fleksibel selama tidak melarang hukum. Nah, sedangkan di ekonomi syariah yaitu etika bisnis sangat penting, mencakup kejujuran,